Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul munazzahu 'anil jismiyyati wal jihadi waz zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tiada ungkapan lain yang harus kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas anugerah nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Di antara nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu adalah nikmat kasih sayang Allah kepada kita berupa umur panjang dan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu dengan hari raya Idul Adha pada tahun ini. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka yang saat ini terbaring dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat yang mulia ini. Selain bersyukur, mari kita maksimalkan nikmat-nikmat ini untuk menjalankan tugas utama kita, yakni diciptakan di dunia ini untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Langkah ini juga merupakan wujud syukur dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetap kita nikmati, dan lebih dari itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur, berupa syukur dalam ucapan, hati, dan tindakan kita atas semua nikmat ini. Selain rasa syukur, wasiat takwa juga menjadi kewajiban untuk senantiasa khatib sampaikan kepada para jamaah semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, agar kehidupan kita di dunia ini menjadi semakin terarah,
Mari kita tingkatkan dan kuatkan takwa kita dalam wujud menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kehidupan kita akan terarah karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, sehingga akan menjadikan kita sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada setiap hari raya Idul Adha, kita tidak akan bisa terlepas dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut adalah salat Id, kurban, dan ibadah haji. Selain memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara nilai tersebut adalah kepasrahan diri atau tawakal secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Pasrah kepada Allah bermakna memilih, menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi seorang hamba. Kepasrahan ini menjadi sebab dicintainya kita oleh Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pada kesempatan ini, mari kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri atau tawakal kepada Allah dari 3 ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha. Yakni yang pertama adalah sholat Id. Ibadah sunnah ini serasa harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam pada momentum Idul Adha. Jamaah mulai dari yang tua, muda, anak-anak berbondong-bondong menuju masjid dan tanah lapang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen kepasrahan diri serta menegaskan bahwa sholat yang kita lakukan semuanya hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita fokus dan menyerahkan sholat, hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nilai-nilai kepasrahan ini juga harus kita teruskan di luar salat dan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan ini juga harus diiringi dengan ikhtiar atau usaha. Bukan hanya pasrah begitu saja. Jika kita sudah berusaha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak dalam kehidupan ini. Hal ini tertuang dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain memiliki dimensi vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rizki dengan orang lain. Dalam ibadah ini, kita harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada orang lain. Tentu tidak semua orang mau mengeluarkan hartanya untuk melakukan hal ini. Masih banyak orang yang tidak rela dan perhitungan dengan hartanya sehingga tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha. Padahal perhitungan seperti ini yang seharusnya kita kikis. Kita harus yakin bahwa dengan kepasrahan harta yang kita gunakan untuk berkurban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan lebih banyak lagi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Terlebih infak untuk ibadah kurban yang memiliki banyak keutamaan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Ma 'amila adamiyyun min 'amali yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan." Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha sejatinya bukanlah hari kegembiraan bagi sebagian orang. Pada hari raya semestinya yang berbahagia bukanlah orang-orang tertentu. Seharusnya kita semua bergembira, seharusnya kita semua berbahagia, karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat. Hari raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah kegembiraan bersama. Kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berkurban, ia bagikan daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu, yang sebagian dari mereka mungkin hanya merasakan daging setahun sekali. Dengan itu kegembiraan akan merata. Kegembiraan akan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya umat Islam. Dari titik ini,
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan menggembirakan mereka dengan daging kurban adalah sesuatu yang semestinya selalu mengiringi setiap momen hari raya. Hakikat hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kandungan makna dari ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik pada diri kalian sendiri. Quran surah Al-Isra ayat 7. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh, dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 272. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga adalah ibadah haji. Dalam ibadah yang menjadi rukun Islam kelima, kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah. Bagaimana tidak, saat menjalankan ibadah haji, kita harus jauh-jauh pergi ke tanah suci Mekah, meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kita juga harus merelakan diri untuk mengeluarkan harta yang banyak agar bisa pergi ke Baitullah, menyempurnakan keislaman kita untuk berhaji. Bukan hanya dari sisi materi, saat ini kita juga mengetahui bersama betapa panjangnya antrian sampai dengan puluhan tahun agar kita mampu berangkat haji. Ini mengandung hikmah bahwa kita harus tetap berusaha untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan upaya mendaftarkan diri terlebih dahulu. Setelah itu, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senada dengan kepasrahan untuk mengeluarkan harta dan lamanya waktu tunggu ini, Allah mengawali perintah haji dengan kata-kata lillah, untuk Allah. Hal ini termaktub dalam surah Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah nilai-nilai kepasrahan diri kepada Allah yang terkandung dalam 3 ibadah di hari raya Idul Adha. Semoga kita senantiasa bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika azim ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in.
الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهات والزمن والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما، وزدنا فيه مطمئنة وألفة وهناء ومحبة، وعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا، وإلى الخير قربنا وعن الشر عبنا، وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.